Ini edisi yang sangat spesial karena kita akan membahas firman Tuhan. Ya, what does the Bible say about COVID-19? Jadi memang ini luar biasa, firman Tuhan itu dahsyat, dia nggak pernah berubah. Firman ini adalah Yesus sendiri. Jadi waktu firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Yang setuju katakan amin. Jadi memang ini luar biasa. Firman ini sudah jadi manusia, namanya Yesus. Jadi waktu firman disampaikan, pastikan saudara seperti ketemu Yesus. Anda tahu hobinya Yesus? Saya tidak tahu hobinya apa, tapi yang pasti satu, firman Tuhan mencatat hobinya menyembuhkan orang. Ya, jadi kalau Anda anaknya Yesus, ditebus Yesus, pasti sembuh. Yang setuju katakan amin. Oke, sekarang kita akan bahas ini dari sisi firman Tuhan ya. Anda lihat ya gambar ini. What does the Bible say about COVID-19? Di dalam Amsal, di dalam Alkitab apapun termasuk Mazmur, terutama Mazmur 91 sudah tercatat dengan jelas ya. Bahwa penyakit sampar sejenis COVID ini memang sudah ada. Sehingga Raja Daud menulis dengan jelas. Jangan takut terhadap penyakit sampar. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri di Mazmur 91. Yang menyerang, ya, seperti pandemi seperti ini. Jangan takut. Ya. Walaupun akibatnya membinasakan, firman Tuhan bilang apa? Walaupun 1000 rebah sebelah sisimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak menimpa kamu. Yang setuju katakan amin. Jadi dimanapun Anda berada, saya ingin Anda mengerti ini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Kalau Anda percaya firman itu seperti percaya kepada Yesus, maka tidak ada yang bisa melawan saudara. Sekarang kita akan belajar sejarah COVID-19. Siapkan catatan Anda, siapkan apa yang bisa membuat Anda ingat. Ini Anda lihat, ini bikinan saya pribadi untuk saya ngajar di beberapa STT yang Tuhan percayakan kepada saya. Ya. Timeline of Nutrition and Disease. Ini mungkin sering Anda lihat di YouTube saya. Jadi nanti Anda kalau mau lebih lengkapnya, Anda bisa ikuti di YouTube channel saya ya. Itu di Yohanes Sunardi TV. Ya, walaupun banyak di mana-mana, tapi yang di situ saya terarah dengan kurikulum saya. Kalau Anda mau belajar lebih teratur ya, Anda lihat ya dari sisi kiri Anda itu atau dari sisi kiri saya ini ya. Kalau Anda mungkin sebelah sisinya, tapi intinya satu. Anda lihat Musa itu ada di daerah sebelah kiri Perjanjian Lama, dan ada Yesus dan saya, kalau Anda bisa hitung ya, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, itu ada Musa, dan 2000 tahun setelah Yesus lahir itu saya. Jadi ini memang saya bikinkan timeline supaya Anda tahu, karena tolak ukurnya ada di Yesus, firman Tuhan ini, yang kita pelajari ini. Jadi sudah ada banyak penyakit sebelum Musa, dan itu tidak bisa disembuhkan. Firman Tuhan mencatat dengan jelas tidak bisa disembuhkan. Di zaman Musa ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kita catat di dalam Perjanjian Baru setelah Yesus lahir, penyakit disembuhkan. Nah, kita belajar ya. Anda lihat ya, di bawah Musa, bilangan membicarakan bahwa siapapun yang kusta dibuang dan diasingkan. Tapi Anda lihat sebelah kanannya, Yesus, kasih karunia Yesus, penderita kusta di dalam Matius 8 disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Satu penyakit yang sangat menular. Satu penyakit kusta adalah penyakit yang mewakili penyakit menular. Ketemu Yesus tidak tahan. Di zaman Musa, itu penyakit kusta dijauhin karena sangat menular. Tapi di zaman Yesus, kasih karunia, penyakit menular disembuhkan. Jadi jangan takut penyakit menular.
pasti disembuhkan Tuhan. Yang kedua, Anda lihat, siapapun yang melelehkan darah, pendarahan, sesuatu yang kehilangan darah, ingat, di dalam darah ada nyawa. Siapapun yang melelehkan darah, itu dinajiskan, tidak ada ampun. Tetapi, di zaman Yesus, perempuan berdarah 12 tahun, di dalam Markus 5, nanti Anda baca sendiri, asal kujama saja jubahnya sembuh. Anda pasti ingat cerita ini? Disembuhkan oleh Yesus. Praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Ada pengharapan. Ini dikatakan apa? Perempuan ini sudah ke medis, sudah cari perawatan, biayanya habis, dan uangnya habis. Sudah miskin, sakit, tidak bisa sembuh. Ini mewakili penyakit yang tidak bisa sembuh. Kankermu, autoimunmu, apapun penyakitmu, kalau ada Yesus, disembuhkan. Ya, jadi ini timeline, disease tidak berkuasa sejak ada Yesus. Ini maksud saya untuk menjelaskan ini dulu, sebelum kita ngomong soal COVID ya. Lalu Anda lihat, siapapun yang secara ritual bersentuhan dengan mayat, dinajiskan. Karena kematian itu memang membuat orang najis. Upah dosa adalah maut. Tapi sejak ada Yesus, maut dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Jadi Anda lihat ya, Lazarus dibangkitkan dalam Yohanes 11. Ingat 3 penyakit ini. Yang pertama, menular, disembuhkan Yesus. Yang kedua, penyakit yang menghabiskan biaya tidak ada obatnya, disembuhkan Yesus. Lalu kematian dikalahkan oleh Yesus. Puji Tuhan, saudara, dimanapun Anda berada, katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sekarang saya akan lanjutkan tentang COVID-19. Ya, lebih tajam ini tentang COVID-19. Yang tadi kan tentang penyakit dan sejarahnya sudah dikalahkan oleh Yesus. Sekarang kita belajar. Oke ya, sekarang Anda bisa lihat ini. Jadi ini ada Musa, ada zamannya Yesus, sekarang ada kita. Nah, COVID-19 kan zamannya kita ini, ya. Ini kita belajar zamannya Musa dulu tentang COVID-19. Apakah COVID sudah ada di zamannya Musa? Maka aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering, serta demam. Nah, ini ya. Jadi demam, ya, ciri-ciri COVID-19 sudah ada. Dan yang membunuh. Ada batuk, ya, flu. Jadi flu bukan penyakit baru. Yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada. Praise the Lord, firman Tuhan tidak pernah berubah, ya. Kebenarannya sungguh teruji. Kita lihat lagi firman Tuhan yang lainnya. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepilau, demam yang di atas 38, ya, demam yang berhubungan dengan paru-paru. Sakit radang, hama, dan penyakit gandum. Ini patogen, ya, patogen. Habis ini akan saya jelaskan patogen itu apa. Semuanya itu akan memburu engkau sampai musnah. Jadi sudah ada. Ya, sudah ada ini. Ini bukan penyakit baru, ya, ingat itu. Tapi sejak ada Yesus, apakah Yesus secara detail mengatakan soal menyembuhkan demam? Ini yang harus dibahas. Ya, ini masih zaman Musa, kurang satu. Diberikan kepada mereka apa yang mereka minta, penyakit paru-paru. Jadi ini salah satu ciri-ciri COVID-19, batuk dan kena paru-parunya, nggak bisa bernapas sampai meninggal. Sekarang kita belajar soal Yesus. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin jam 1 siang, demamnya hilang. Yesus itu bukan cuma menyembuhkan kanker, tapi menyembuhkan demam, termasuk demam COVID. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda tahu ini, harusnya Anda sekarang sukacita. Yesusmu bisa menyembuhkan saudara. Yang kedua, dulu pernah ibu mertua Simon Petrus demam keras, dan mereka meminta Yesus kepada untuk menolong. Kalau tidak demam bahaya, tidak mungkin ini minta tolong Yesus. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu dan menghardik demam itu, dan penyakit pun meninggalkan dia. Karena itu saudara, kalau saudara sekarang mengalami demam, jangan takut. Pegang kepalamu dan bilang, dalam nama Yesus. Hardik demam itu, dalam nama Yesus. Hilang demam dan
dalam nama Yesus dimanapun Anda berada, demammu hilang. Jadi ingat, ini sangat powerful sekali, bahwa dalam nama Yesus kau katakan itu seperti Yesus mengobati demam itu sendiri, dan demam hilang. Yang ketiga, yang sebelum saya jelaskan ketiga, mungkin Anda tanya begini, ya itu kan Yesus, bagaimana dengan saya? Ingat, semua murid Yesus bisa, tanda-tanda orang benar, pasti disembuhkan. Ingat, secara Yesus, Anda terhitung orang benar. Nah, sekarang masalahnya begini, kita lihat ya, yang bukan Yesus ya, yang menyembuhkan demam, tapi bukan Yesus, muridnya Yesus. Kita lihat, tapi masih dekat dengan zaman Yesus ya. Kita lihat Rasul Paulus. Ketika itu ayah Publius terbaring karena demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, berdoa, menumpangkan tangannya ke atasnya, dan sembuhlah dia. Ingat, sejarah Yesus, Paulus, Petrus, saya Yohanes Sunardi, Anda dimanapun berada, punya kuasa, karena kita telah dibenarkan. Jalan hidup dan kebenaran itu cuma Yesus. Kalau ada roh Yesus di dalam hidupmu, ada roh kudus di dalam hidupmu, kau bisa mengaku itu Yesus Tuhan, maka kau mendapat anugerah kebenaran. Bukan dari perbuatanmu, bukan dari tindakan ibadahmu, tapi karena Yesus di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita bahas yang kita. Jadi COVID-19 ini bagaimana kita bisa lewat. Kalau Anda ingat, semuanya ini berhubungan firman Tuhan. Ingat Raja Daud ya. Raja Daud sendiri sudah pernah mengatakan begini. Jadi kenapa Raja Daud itu bisa sembuh di zaman Perjanjian Lama? Karena dia adalah orang yang suka menyembah. Roh Tuhan ada padaku. Ya, ingat itu. Ya, jangan ambil rohmu dari hidupku. Jadi Roh Kudus sudah ada. Nah, orang-orang yang diurapi Roh Kudus di zaman Perjanjian Lama, ingat sudah bisa mengenal Yesus. Daniel sudah tahu kedatangan Yesus. Yesaya. Bahkan Daud bilang apa? Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ingat itu. Ya, Mazmur. Ingat ya, Mazmur. Jadi walaupun 1.000 rebah sebelah sisiku dan 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Amin. Bahkan di ayat 10 dikatakan, COVID-19, malapetaka ini tidak didesain untuk kita dan seisi rumah kita. Itulah Tuhan. Ya ingat, satu orang percaya, satu rumah diselamatkan. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan setelah mengetahui bahwa ternyata penyakit ini sudah lama ada, dan Anda harus tahu Tuhan yang menyelamatkan tidak pernah berubah. Jadi sekarang kita akan belajar tentang COVID-19 secara ilmu pengetahuan sedikit, ya. Bilur-bilurnya menyembuhkan Anda. Yang setuju katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Ingat, ini saya membahas yang sebelumnya tadi. Ya, kalau Anda lihat ini, ya ini, Anda lihat yang ungu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ini akan saya bahas di sini. Saudara, seringkali orang Kristen itu percaya kepada kesembuhan, tetapi tidak mengerti sampai dalam. Di dalam perjamuan kudus yang harus dilakukan oleh kita, itu ada dua, roti dan darah. Anggur ya. Roti itu mewakili tubuh Yesus atau bilur Yesus, darah Yesus itu mau diwakili dengan anggur. Jadi Anda melakukan perjamuan kudus roti dulu, baru setelah itu minum anggur. Anda mengakui tubuh Kristus dulu, bilur dulu, baru darah. Anda mengakui sembuh dulu, bilurnya menyembuhkan, amin. Lalu darahnya menyucikan saudara. Nah saudara, saya akan jelaskan secara kesehatan. Anda lihat gambar luka itu, tidak ada darah keluar kalau tidak ada luka. Bahkan waktu Yesus menangis sampai keluar keringat darah, itu karena pembuluh darahnya pecah. Itu nanti akan saya jelaskan secara tentang bagaimana kita meneliti tentang luka-luka Yesus di waktu kayu salib ya, di edisi yang lainnya nanti. Tapi kali ini, saya ingin saudara-saudara kekasih Tuhan tahu bahwa bilur itu luka itu mendului darah. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan hanya percaya darahnya. Dikatakan tidak sedikit yang sakit dan banyak dan meninggal karena salah. Kau harus tahu ini, tubuhnya Yesus itu ada dua, luka dan darah.
Jangan percaya cuma darahnya, kok akan disucikan, dibersihkan, masuk surga. Tapi kok bisa sakit? Karena itu kita percaya masuk surga tanpa stroke, masuk surga tanpa sakit. Sejak ada Yesus, kita bisa merasakan suasana surga. Kenapa? Karena yang punya surga sudah turun ke bumi. Jadi, di bumi seperti di surga, itu yang Yesus bilang. Kenapa? Karena dia yang punya surga sudah pindah. Kalau kepala istana negara pindah ke kotamu, maka suasana istana negara terjadi di dalam kotamu. Ini ilustrasi supaya Anda mengerti. Pengawal-pengawal di istana akan terlihat di kotamu. Prosedur-prosedur protokoler itu akan pindah dari istana ke kotamu. Hanya karena satu pemilik penguasa itu pindah. Karena itu sejak Yesus sudah masuk ke bumi, maka suasana surga bisa di bumi. Dia menyembuhkan saudara, menyelamatkan saudara. Ingat ya, Yesus turun ke bumi supaya Anda merasakan suasana surga selama di bumi. Dia sudah pasti mati dan bangkit menyelamatkan saudara. Saudara pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelahmu, pasti masuk surga. Kalau Anda nonton sama orang lain, sekarang ngomong sama sebelahmu lagi. Jangan tergesa-gesa. Sejak ada Yesus, saudara, sejak ada Yesus, jangan tergesa-gesa. Karena dia mau memberikan kenikmatan suasana surga di bumi. Supaya Anda bisa cerita kepada bangsa-bangsa. Harus masuk surga, hidup baik. Kenapa? Saya sudah merasakan. Di surga tidak ada tangis, di bumi pun Anda bisa. Karena sudah ada Yesus. Yesus, Yesus, dan Yesus. Saudara-saudara mengerti ini? Jadi ingat, kalau perjamuan kudus, Anda makan roti ini, pastikan itu tubuh Yesus. Pilur Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, apapun, kolesterolmu sembuh, apapun itu. Lalu, minum darah Yesus, disucikan, dibersihkan untuk selama-lamanya. Ingat, yang saya ajarkan di dalam ilmu nutrisi saya. Makan jeruk bukan untuk sembuh. Kesembuhan dari Yesus. Makan jeruk supaya nggak sakit lagi. Mengerjakan apa yang saya ajarkan kesehatan itu adalah bukan untuk mencapai sesuatu, tapi mengerjakan, mengolah yang diberi oleh Tuhan. Ingat, Taman Eden diberi oleh Tuhan, tugas Adam hanya mengelolanya. Anak saya, ini hanya ilustrasi, anak saya belajar isi bensin setelah saya kasih mobil. Bukan pinter ngisi bensin, lalu saya kasih mobil. Di pom bensin banyak yang pinter isi bensin, tapi nggak punya mobil. Jadi intinya Anda disembuhkan Tuhan dulu. Yang setuju katakan amin. Ditebus dulu. Yang setuju katakan amin. Baru Anda berbuat baik. Tidak mencuri, karena sudah diampuni Yesus. Kenapa orang yang dari penjara mencuri, keluar mencuri lagi? Karena dia nggak ada kesempatan berbuat baik. Tapi Anda beda, Anda sudah diampuni. Yesus sudah bangkit. Anda tahu maksud saya Yesus sudah bangkit. Kenapa dia harus bangkit? Kenapa dia tidak mati dan langsung naik ke surga? Anda tahu ya, untuk membuktikan bahwa seorang sudah dibebaskan, bukti untuk dia bebas dari maut, dia harus bangkit dari maut. Itu adalah satu bukti yang nyata, bahwa lunas, finish, Anda sudah ditebus, Anda sudah sembuh dalam nama Yesus. Sekarang kita akan belajar jaga makan yang baik. Nah, tapi nanti itu di edisi yang lain. Kali ini saya akan menjelaskan ya firman Tuhan hari ini supaya Anda diberkati Tuhan. Saya akan bahas COVID-19 secara ilmu pengetahuan. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya memang Anda harus kunjungi YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV. Di sana akan lebih lengkap tentang ini. Jadi saya hanya menjelaskan tentang what does the Bible say about COVID dan secara Alkitab dan ilmu pengetahuan. Jadi ada 4 ya patogen. Tuhan bilang apa? Kuasai hewan-hewan ini. Kalau Anda tidak mau menguasai, Anda dikuasai. Kalau bakteri masuk perutmu, diare. Kalau virus masuk paru-parumu, meninggal. Jadi kita belajar ya, ada 4. Yang pertama adalah jamur, fungi. Itu Anda bisa lihat gambar di atas. Lalu di bawahnya cacing pita, itu parasit. Ya, dan pasti banyak hal yang lainnya ya. Jadi ingat, jangan makan yang mentah, karena banyak parasitnya. Lalu virus, itu COVID-19 sekarang, dan bakteria. Saya tidak bahas tempat-tempatnya, saya hanya sedikit cerita tentang virus. Virus itu, saudara, itu punya sifat agak unik. Dia nggak bisa hidup sendirian, dia harus butuh inang, salah satunya manusia. Dia akan masuk, bayangkan aja film Alien, dia masuk, menguasai, dan membunuh, dan pindah.
Dia akan kerjakan itu berkali-kali, ya. Nah, virus ini hampir tidak ada obatnya menurut saya. Vaksin itu hanya melemahkan aja. Karena itu daya tahan tubuh itu harus dipelajari. Waktu Tuhan menyembuhkan orang, itu ada satu proses medis di dalamnya, saya percaya itu. Walaupun terjadi secara instan. Seperti kami, orang bengkel, membenarkan pelan-pelan, kalau ketemu pencipta, dikasih barang baru. Anda kalau ketemu Yesus, sudah pasti sembuh, karena dia adalah pencipta daya tahan tubuh. Yang setuju katakan amin. Hari ini semua punya daya tahan tubuh yang baik, karena punya Yesus. Nah, nanti kita belajar pola makan yang baik. Untuk membuat imunitas yang diberikan Tuhan dikerjakan. Sel darah putih untuk bunuh ini, untuk ngelawan ini, daya tahan tubuh, itu sudah diciptakan Tuhan. Per detik, ya. Nanti kita akan belajar what does the Bible say about immunity, ya. Kita akan belajar itu. Tapi yang sekarang kita kalau lebih konsentrasi COVID-19. Gejalanya ada ini, ada 3 ya, kurang lebih. Batuk, pilek, lalu kena paru-paru, ya. Kenapa? Karena memang paru-paru, alveoli terutama pernafasan itu tempat tinggalnya COVID terakhir. Nah, kalau Anda tidak belajar ini, Anda tidak tahu. Nah, paling gampang ya. Paling gampang. Nah, ini faktor-faktor resiko supaya Anda terhindar. Anda hari ini disembuhkan Yesus. Amin. Tapi iman tanpa tindakan sia-sia. Jadi ini yang harus dipelajari. Yang pertama, orang yang tidak olahraga sudah pasti daya tahan tubuhnya turun dan gampang kena. Jadi Anda harus olahraga. Ya, tidak boleh gemuk. Ya, yang tersinggung katakan amin. Nah, itu saya sering bergurau seperti itu ya. Tapi intinya Anda harus olahraga. Bagaimana olahraga? Kunjungi YouTube channel saya. Di situ ada healthy lifestyle, ya, seri edukasi kesehatan tentang ini. Lalu diet yang buruk, ya, pola makan salah, jeroan, suka makan kuah-kuah, ya, yang jero-jero kuah ya. Tapi kalau kuah dagingnya bersih, ya enggak apa-apa, sop bersih, enggak apa-apa. Yang ketiga, tidurnya tidak berkualitas. Bagaimana cara tidur yang baik? Anda kunjungin semua ini ada ya, nanti ada healthy lifestyle, itu YouTube channel saya tentang itu. Ya, Yohanes Sunardi TV. Anda cari, ada 4 gaya hidup sehat. Ya. Lalu, dehidrasi berat. Ya, minum sebelum haus. Jangan minum kalau haus, itu namanya sudah dehidrasi. Lalu, stres berlebihan. Hati yang gembira adalah obat. Nah, Anda lihat itu. Jadi kalau Anda senang, tubuh Anda mengeluarkan endorfin. Maka itu virus bakteri bisa dikalahkan, ya, karena itu bisa membangkitkan leukosit sel darah putih untuk bunuh. Jangan kamu khawatir, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tuhan bilang jangan khawatir, turutin itu. Yang terakhir tidak jaga jarak. Nah, nanti seri yang satunya ikutin, saya akan mengajarkan tentang lockdown. What does the Bible say about lockdown? Ya, oke. Saya rasa ini cukup buat Anda. Intinya satu, konsentrasi, penyakit ini sudah pernah ada dan dikalahkan Yesus di kayu salib, dan Anda juga bisa, karena Anda generasi setelah Yesus. Ini buku-buku saya, nanti Anda bisa cari, ini akan di-launching, nutrisi dan imunitas. Jadi rempah-rempah itu tidak seperti yang Anda dengar seperti ini bisa mengalahkan virus, tidak bisa, ya. Nanti kita akan belajar di situ jus-jusnya. Lalu ada sehat dan panjang umur, dan aku bisa sehat, bisa sembuh. Ya, Anda ikuti Instagram saya dan Yohanes Sunardi TV di channel YouTube saya. Tanpa terasa, kita sudah mendengar ini, firman Tuhan ini, dan kita dikuatkan bahwa sungguh firman Tuhan mencatat. COVID-19 sudah pernah ada, dan Alkitab mencatat. Yesus mampu menyembuhkan demam, dan keturunannya, Paulus dan kita pun mampu menyembuhkannya. Ingat, percaya dan berkata-kata. Jangan berkata-kata yang dilihat, tapi yang ingin dilihat. Jangan berkata-kata yang didengar, tapi berkata-kata yang ingin didengar. Kalau kau dengar banyak masalah, kau bilang, tidak, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak menyentuh aku dan keluargaku. Kalau engkau melihat sesuatu, Tuhan waktu di penciptaan melihat gelap, dia tidak bicara, wow, gelap. Dia berbicara yang ingin dilihat. Dia ingin lihat terang. Dia bilang apa? Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Jadi kita harus berkata-kata yang ingin dilihat. Ya, kalau anakmu tidak pandai, kau harus bilang, dalam nama Yesus, jadi kepala, nggak jadi ekor.
Ya, itu yang terakhir pesan saya. Waktu ada perwira ketemu Yesus, dia tidak minta pangkat, dia minta apa? Yang di rumah sembuh. Dan di rumah sembuh. Kenapa? Tuhan Yesus bilang apa? Terjadilah yang sesuai kamu percayai. Percaya dan berkata-kata. Perwira itu berkata-kata, yang di rumah harus sembuh. Maka sembuh, terjadilah yang dipercayai, yang diperkata-katakan. Ingat, orang benar hidup karena percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, dimanapun kau berada, dalam nama Yesus, sakit jantungmu disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, penyakit apapun disembuhkan Tuhan. Diabetesmu dipulihkan Tuhan. Bahkan kanker dan tumor dicabut oleh Tuhan. Demam berdarah tidak menyentuh rumahmu. Bahkan COVID-19 tidak menyentuh keluargamu. Terima kasih Yesus, aku percaya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya disembuhkan dari COVID-19. Katakan amin. Ingat saudara, ikuti selalu video-video kesehatan saya. Khotbah-khotbah kesehatan saya di Yohanes Sunardi TV. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.